Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Pada saat ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang mengembangkan usaha orang tua. Nah, tips and tricks ini adalah kelanjutan dari episode yang sebelumnya, yaitu melanjutkan usaha orang tua. Jadi ini adalah perkembangannya. Nah, episode yang lalu kita sudah bahas bersama-sama tentang produknya, bagaimana supaya mengembangkan produknya dan cara berbisnisnya. Kita sudah berikan tips and tricksnya, dan sekarang kita mau berikan tips and tricksnya tentang keuangannya. Karena tidak ada laporan keuangannya dan tidak ada pemisahan antara usaha dan pribadi. Itu sebabnya sekarang kita mau kembangkan usahanya sehingga usaha orang tuanya di tangan anaknya menjadi berkembang. Nah, yang pertama mengenai keuangan. Yang pertama adalah cut off cash flow. Ya, cut off cash flow-nya. Jadi semua keuangannya anggap mulai dari awal di cut off, ya. Jadi tidak perlu memikirkan bagaimana cara memulainya, terus pisahinnya gimana, ini uang pribadinya berapa, uang untuk usahanya berapa. Jadi tidak usah pusing untuk itu, langsung di cut off saja. Jadi tidak perlu dipikirkan yang mana uang pribadi, yang mana uang usaha. Nanti kita akan tahu yang mana uang usaha, yang mana uang pribadi. Jadi sekarang di cut off, artinya pokoknya tidak dipikirkan mana yang uang pribadi, mana yang uang usaha. Sementara itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, mulai buat laporan keuangan usaha. Buat laporannya yang baru saja. Jadi yang kemarin-kemarin tidak perlu dibuat lagi. Mulai dari hari ini. Mulai dari hari ini tulis pembeliannya itu biasa apa saja dan berapa, ya. Jadi apa saja dan berapa, tulis di satu kertas terlebih dahulu pembeliannya apa saja, karena itu yang perlu diketahui, kita mau beli berapa. Lalu setelah kita tahu kita harus beli berapa, kita poin yang ketiga, tips yang saya berikan, setor dana awal, ya. Setor dana awal yang pertama untuk membeli kue-kuenya, untuk membeli produk-produk yang akan dijual. Jadi totalnya berapa, lalu ditambahkan untuk modal. Modalnya itu maksudnya jadi untuk kembalian, ya, diperlukan berapa, atau untuk yang periode selanjutnya, untuk yang esokan harinya. Jadi dananya masih ada dan ini tidak dikutak-katik. Nah, ditambahkan saja dananya itu berapa, ya. Jadi nanti waktu kita bincang-bincang, kita di dalam talk show, kita akan tahu dana yang harus disetor di awal itu berapa, ya. Lalu yang keempat, sediakan tas atau amplop untuk dana usaha. Jadi untuk kas dari usaha, sehingga dana ini tidak uang kas ini tidak kemana-mana. Jadi tetap di satu tas atau di satu amplop. Ada tas yang sederhana saja untuk masukkan uang, ya sudah, tas seperti itu saja. Tasnya yang cukup besar supaya kalau uangnya banyak, karena kita tidak tahu uang yang akan masuk itu uang yang kecil atau uang yang besar. Kalau uang yang kecil berarti cukup tebal. Jadi beli yang agak besar saja, melebihi ukuran uang. Jangan pas-pasan dengan uangnya. Jadi melebihi ukuran uang. Jadi dimasukkan ke situ, itu untuk usaha, ya. Lalu yang kelima, pisahkan dana usaha dengan dana pribadi. Dana usaha sekarang kita sudah tahu yang disetor itu, ya, untuk beli kue-kue, beli produk yang untuk dijual, lalu untuk modal yang awalnya itu kita sudah ketemu angkanya. Jadi itu
uang yang dimasukkan ke dalam amplop atau ke dalam tas dana usaha. Lalu dana pribadi jangan pernah dicampur aduk. Jangan pernah dicampur aduk. Lalu bagaimana kalau misalnya mesti kembaliin, ya, kita mesti berikan uang kembalian, tetapi di dana usaha tidak ada uang yang kecil. Dan kita harus keluar dari dompet kita untuk mengembalikan. Nanti itu kan kecampur. Nah, saya memberikan saran untuk modal setiap harinya itu tukarkan dulu dengan uang-uang untuk kembalian. Jadi jangan uang-uang besar, jangan uang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, jangan. Tetapi mungkin 5 ribuan, 2 ribuan, 1000-an. Jadi ada untuk kembalian ada. Nah, ada satu tas khusus untuk kembalian itu. Jadi setiap hari saudara perhatikan kita mesti punya 2 tas. Yang pertama tas dana usaha di rumah, lalu yang kedua tas dana usaha yang di tempat jual beli. Sehingga kalau uang yang di tempat jual beli ini sudah mulai berkurang, di rumah masih ada, tidak terpakai semuanya. Demikian tips and tricks dari saya. Saya berharap tips and tricks ini bisa membuat usaha saudara. Jadi bukan usaha dari saudara kita yang sedang dibahas ini, tetapi usaha saudara semua berkembang. Tuhan memberkati setiap usaha yang saudara jalankan. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Bertemu lagi dengan saya, Elsen Triputra. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria, dan hari ini kita akan berbincang-bincang terkait cara mengembangkan usaha orang tua. Langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Saat ini saya mau ajak Bang Mul berbincang-bincang nih terkait mengembangkan usaha orang tua saya. Tapi hari ini saya mau ajak dari sisi laporan-laporan keuangannya nih Bang Mul. Nah, saya mau tanya nih Bang Mul, bagaimana cara membuat laporan keuangan dari usaha orang tua saya? Dalam hal ini produknya kan banyak, kue banyak nih. Nah, apakah saya perlu list satu-satu? Ya, kalau list satu-satu kan kebanyakan. Tapi tetap yang list satu-satunya itu ada. Itu seperti inventarisir aja. Jadi tahu apa aja yang dijual, ya. Jadi buat per harga aja. Ada yang harga misalnya 3.000. Nah, harga 3.000 apa aja tulis gitu. Harga 5.000 apa aja tulis gitu. Jadi nanti tahu. Nah, waktu buat laporan keuangannya kita cuma tulis misalnya di laporan ini ya, laporan keuangan bukan yang cash flow tapi yang laba ruginya. Jadi penjualan berapa kuantitinya dikali langsung harganya. Langsung harga yang sama. Asal enggak, panjang sekali ya itu, bisa berapa lembar. Ya nanti kerjainnya nggak selesai. Tetapi di cash flow karena itu harian, harian kan nggak terlalu banyak dong. Kalau laporan laba rugi kan sebulan. Jadi kalau harian mungkin bisa ditulis jualnya misalnya yang keluar itu apa, lepet, kue sus. Nah itu mesti ditulis lepet berapa, kue sus berapa. Tujuannya apa? Jadi nanti kita tahu sisanya ini kue-kue yang mana, yang paling laku yang mana, kita bisa lihat. Jadi kalau dari cash flow yang kuantitinya kita bisa totalin aja. Nah dari list yang kita sudah buat itu kan gampang kalau masukin kuantiti yang keluar aja. Ya tinggal ditulis lepet misalnya ini jadi dibuat 1 bulan tapi per tanggal.
Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 gitu. Tanggal 1 berapa, nanti ditotalin. Nah totalnya itu nanti bisa dimasukin ke laporan laba rugi. Iya. Jadi tahu yang harganya 3.000 itu berapa, ya berapa kuantitinya yang terjual selama sebulan. Sedangkan di laporan yang inventarisir itu kita bisa tahu mana kue yang kurang laku dalam sebulan, mana kue yang paling laku. Iya. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi listnya per harga aja. Per harga. Kalau per harga bikin laporan laba ruginya nggak terlalu berat. Ya kalau per kue, per produk itu pasti nggak akan buat laporan laba rugi. Itu bisa dipastikan. Bisa bayangkan semuanya mesti ditulis berapa lembar. Tapi harus ada inventarisir itu. Jadi ada tambahan laporan yang karena kita kan mesti analisa kan usaha kita ini yang mana yang jalan, yang mana yang agak mandek gitu. Nah, kue-kue yang kurang jalan, otomatis kalau bisa kita kurangin karena itu yang membuat beban. Iya. Iya kan, membuat beban. Kalau nggak habis harus dibagi ke yang lain. Kalau kita bisa jual masih lebih mending ya. Tapi kalau kita tiap kali ada sisa, ada orang yang beli, kita mau berapa orang yang kita siapkan gitu. Jadi pembeli kue sisa itu. Iya. Kan nggak mungkin hanya satu orang tiap hari mau nampung begitu. Karena kan ada kemungkinan setelah dibeli yang kue yang sisa itu nggak lama kemudian kan bisa udah basi kan, ya udah expired. Jadi mesti taruh kulkas. Nah itu kan ada kerjaan lagi. Artinya dia mesti makan sendiri, nggak bisa dijual lagi. Iya. Nah untuk mendapatkan orang yang seperti itu nggak banyak. Makanya kita harus meminimalisir resikonya. Nah caranya diinventarisir. Jadi yang diinventarisasi itu semua kue ada, tapi di atasnya ditulis 3.000. Kuenya apa? Saya lepet, kue sus, risol, saya semua harganya 3.000, ya itu. Nanti yang di bawah, yang 5.000, apa-apa aja. Nah, nanti jadi kita semua ketahuan. Kalau udah tahu, makin lama kita makin lebih sedikit produknya, karena makin banyak produk, makin susah jualnya. Iya. Ya, mana yang kayaknya kurang jalan, udahlah kita mesti adakan perpisahan dengan produk itu. Mau tidak mau, daripada ini memberikan beban yang berat untuk kita. Iya. Ya, jadi buat laporannya seperti itu aja. Awal-awal sih sepertinya susah. Iya. Tetapi kan kita bisa kerjakannya di komputer. Kalau di komputer kan kita tinggal untuk bulan depan kita kan tinggal copy. Tinggal copy, jadi kita nggak usah ketik-ketik lagi. Datanya udah sama. Datanya udah sama kan, gitu. Jadi nggak susah, kecuali kalau kita tulis tangan. Iya. Tapi kalau tulis tangan juga bisa sih kita fotokopi dulu. Jadi sebelum kita tulis berapa-berapa kita fotokopi dulu, udah banyak kan, gitu. Kalau pakai komputer ya jauh lebih gampang. Jadi dibuat seperti itu saja. Tujuannya supaya jelas ini produk mana sebenarnya yang paling laku, yang laku aja, dan yang tidak laku sebenarnya. Iya. Karena selama ini pasti nggak begitu ketahuan. Produk mana sih yang paling laku? Pasti nggak tahu. Cuma kira-kira doang. Kira-kira. Tapi yang namanya kira-kira bisa benar, bisa enggak. Iya. Karena kira-kira. Tapi kalau ada laporannya jelas. Oh ini, jadi ini yang paling laku itu jadi produk unggulan istilahnya. Jadi jauh lebih baik yang kurang begitu laku, apalagi yang lakunya dalam sebulan gitu, nggak sampai 10 misalnya. Itu udah mesti kita adakan perpisahan benar-benar itu. Karena artinya nggak tiap hari keluar, tapi tiap hari kita beli. Nah itu kan merugikan. Jadi untuk meminimalkan resiko kerugian dibuat seperti itu. Jadi jangan ada yang dibuang dulu produknya,
Tapi dibuat dulu laporannya, dianalisa. Sebulan, 2 bulan. Ya, dianalisa. Sebulan mungkin belum bisa. Mungkin 2 bulan. Jadi ada perbandingan bulan ini dan bulan depannya ini. Jadi bagaimana? Karena mungkin aja bulan ini yang tadinya paling bawah. Nggak bulan depannya dia bisa naik. Nah, artinya itu kan masih susah diatur. Nah, kalau susah diatur gitu, saran saya belinya semua produk dikurangi. Kenapa tuh Bang? Supaya meminimalkan kerugian. Jadi semua produk dikurangi. Kalau semua sepertinya penjualannya mirip-mirip ya, sama rata gitu. Artinya mesti dikurangin pembeliannya. Jadi misalnya kalau satu produk biasanya beli masing-masing nih 10 misalnya, kita kurangin mungkin jadi 8. Jadi otomatis yang kita beli kan berkurang jadi biayanya. Tetapi yang kita jual kalau misalnya 8 habis, ya puji Tuhan habis. Kalau sudah habis kan udah, orang kan nggak beli lagi yang nggak ada. Gitu. Jangan menyesali, misalnya pas ada orang tanya, ya ininya udah habis ya baru mau beli. Kan cuma satu orang dan mungkin cuma 1 hari. Gitu. Jadi lebih baik kita kurangi pembeliannya kalau memang omsetnya sedang turun. Ya. Jadi kita lebih mau putarkan uang usahanya ini nih, dana usahanya ini supaya berputar dengan baik. Ya. Jadi seperti itu untuk yang memulai buat laporan keuangannya. Oke, Bang Mul. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih Bang Mul. Bagaimana cara memisahkan cash flow usaha dengan cash flow pribadi? Ini kan jadi masalah nih. Terkadang kan cash flow yang utama di cash flow pribadi itu kan cuma dari cash flow usaha doang. Nah, terus hasil dari bruto yang belanjanya aja, hasil kotornya ya biasa langsung dipakai untuk keperluan, belum labanya. Nah, bagaimana supaya orang tua saya ini bisa memisahkan cash flow pribadi dan cash flow usahanya? Dalam tips and tricks saya sudah sampaikan harus di cut off. Jadi anggap baru mulai bisnis. Ya, anggap baru mulai usaha. Jadi sekarang dihitung untuk esok berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli produk-produk yang ada itu. Kan bisa dihitung kan berapa. Nah, dana yang ada, ya uang yang ada itu, uang usaha dan uang pribadi yang kecampur itu, disisihkan untuk membeli itu berapa, nah disisihkan segitu. Tapi ditambah lagi, lihat pengeluaran untuk pembelian ini berapa. Kalau misalnya tidak terlalu besar dan misalnya dananya ada, mungkin ditambahin lagi 50% untuk modal. Ya, jadi tambahin 50% dan jangan lupa taruh uang kecil untuk kembalian. Jangan uang besar semua. Ya, taruh uang kecil. Makanya saya berikan tips and tricks itu, siapkan dompet. Ya, dompet atau amplop. Mungkin lebih amannya dompet. Karena amplop kalau dari kertas takutnya kena air basah, dia putus, ya, sobek, uangnya pada jatuh. Jadi lebih baik tas. Nah, tasnya beli 2. Atau nggak usah beli lah, cari aja mungkin di rumah ada, jangan-jangan ada gitu, tapi nggak pernah dipakai. Satu untuk dana usaha yang ditaruh di rumah, satu lagi dompet itu untuk taruh uang yang modalnya untuk kembalian. Misalnya untuk kembalian disediakan berapa? 2 juta misalnya. Jadi 2 juta itu udah dalam bentuk uang receh yang diperlukan. Jadi bukan yang 100 ribuan atau 50 ribuan, tetapi yang 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, 1.000. Jadi ketika orang beli, kembaliannya gampang gitu. Nah,
di dompet ini aja. Kan waktu kita bertransaksi, kita ada yang beli dan kita jual, kan kita nggak mungkin hitungin uang terus kan. Iya. Makanya harus ada di dompet ini aja. Kita hitungnya nanti pas ada di rumah. Jadi terkontrol ya? Iya, pas ada di rumah, kita seperti itu lagi. Ini udah ada nih dananya. Nah, buat besok belanja berapa? Iya. Terus siapin lagi uang untuk kembalian. Yang misalnya 2 juta itu, ya. Soal besarannya, kamu yang lebih tahu mestinya, ya. Jadi, taruh 2 juta, sisanya taruh di dompet yang ada di rumah, di tas yang ada di rumah, tapi yang untuk dana usaha, bukan dana pribadi. Ya. Iya. Lalu sekarang kan pertanyaannya, gimana pisahinnya? Iya. Yang dana pribadi sama dana usaha. Gaji orang tua kamu sendiri yang sedang berusaha. Jadi harus diberi gaji. Asal nggak tidak dapat uang kan? Iya. Kalau tidak dapat uang, mau tidak mau dana usaha diambil. Jadi lebih baik digaji tiap bulannya. Lah sekarang kan ada mbak yang membantu, digaji kan? Iya. Masa yang punya nggak dapat gaji? Ya. Jadi untuk bulan pertama kan bisa ambil dari yang di cut off itu. Ya di cut off kan untuk beli berapa, terus ditambahin modalnya berapa, itu kan masih ada sisa. Nah, Iya. sisa itu yang untuk dana pribadinya. Nah, bisa langsung buat cash flow pribadinya di situ. Jadi Iya. langsung pemasukannya dari sisa ini. Berapa? Tiap bulan pengeluarannya apa aja. Jadi udah otomatis langsung terpisah. Dan selanjutnya bulan depan buat seperti itu lagi. Digaji aja. Jadi ambil gaji. Ambil gajinya ditentukan dari apa? Pertama, lihat pengeluaran secara pribadi itu berapa. Yang diperlukan berapa. Iya. Nah, ambil dari dana usaha setiap bulan, mungkin setiap akhir bulan ya. Setiap akhir bulan ambil. Berapa sesuai dengan keperluan. Tetapi lihat lagi dana usahanya. Kalau dana usahanya misalnya menggajinya 10 juta. Rupanya di sini 10 juta kalau nanti untuk beli produk lagi nggak bisa. Artinya 10 juta kebesaran. Diturunkan 7 juta misalnya. Kalau 7 juta sepertinya dana usahanya bisa gitu. Berarti gajinya ambil 7 juta. Nah, bagaimana dengan pengeluaran yang pribadi? Artinya pengeluaran yang pribadi itu yang harus di-adjust, disesuaikan. Iya. Sekarang ada pendapatannya 7 juta. Jadi pengeluarannya harus disesuaikan. Harus sebesar itu atau di bawah itu. Iya. Jadi harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, coba dilakukan dulu karena ini harus dilakukan. Setelah dilakukan, kalau di dalam perjalanannya ada masalah, ada kendala, bisa tanya lagi. Iya. Ya. Oke, Bang Mul. Ya. Nah, selanjutnya berapa besar sih keuntungan yang bisa diambil dari usaha berdagang ini? Dan berapa besar juga keuntungan yang harus digunakan, disisihkan untuk melanjutkan usahanya? Iya, seperti yang tadi saya bilang, untuk pertama ditentukan dulu pembeliannya berapa, ya. Lalu 50%-nya aja untuk modal. Nah, dari 50% itu sisihkan untuk uang kembalian berapa banyak. Jadi kira-kira aja semuanya kira-kira. Nah, nanti uang yang dibawa ke toko itu jangan semuanya, tapi uang kembalian aja. Sisanya dari modal yang 50% itu, misalnya kamu beli 20 juta misalnya. 50% 10 juta. Berarti mesti sisihkan 30 juta kan awal. Iya. 30 juta sisanya untuk dana pribadi itu. Ya. Nah, ada 30 juta, 10 juta untuk modal, 20 juta untuk pembelian. Nah, 10 juta ini dari 10 juta anggap berapa? 3 juta lah untuk uang kembalian. Nah, 3 juta disiapkan uang yang kecil-kecil untuk kembalian. Nah, masih ada 7 juta, taruh tas yang ada di rumah itu, tas dana usaha.
yang ada di rumah, jadi 7 juta sudah tersimpan di situ. Tujuannya apa? Nanti kalau di sini ada kerugian, masih ada dana untuk kita bisa beli produk lagi, gitu. Sambil dianalisa, mungkin dianalisanya per minggu kali ya, karena ini kan setiap hari dagang yang sama. Jadi dianalisanya per minggu ini produk mana yang keluarnya lebih banyak, produk mana yang keluarnya sedikit atau tidak keluar sama sekali. Iya. Jadi mesti dianalisa terus, dilihat terus supaya kita nanti bisa ambil keputusan produk mana yang kita mau hilangkan. Kita adakan perpisahan dengan produk itu, ya. Iya. Oke, Bang Mul. Selanjutnya, apakah diperlukan tambahan modal nih dari bank? Kalau perlu, kapan waktu yang tepat untuk kita mengambil modal itu dari bank? Iya, kalau saya tidak suka berhutang. Iya. Karena hutang itu beban. Bisa bayangkan, sekarang lagi keadaan begini, kita hutang sama bank. Dapat apa enggak? Bisa aja sih dapat, bisa aja, apalagi kalau ada jaminan. Bisa aja dapat, hanya itu membebani kita per bulannya. Artinya usaha kita mesti punya laba yang lebih besar. Nah, kita sekarang ini punya kekuatan nggak untuk mencapai laba yang lebih besar untuk menutupi cicilan tiap bulannya? Karena kalau di sini dana usaha di sini labanya tidak lebih besar, artinya cicilannya ini akan mengganggu. Cash flow usaha keganggu, cash flow pribadi keganggu. Dan akhirnya keuangan usaha dan keuangan pribadi nyampur lagi. Iya. Campur lagi, lalu kalau bayar cicilan kurang, ini udah pusing. Muter bisnya pusing. Jadi jauh lebih baik kalau saya lebih suka kurangi pembelian. Iya. Kurangi pembelian supaya waktu kita jual lebih baik gini, kita beli sedikit tapi habis daripada kita beli banyak tidak habis. Ya Pasti kan? laba ya kalau pasti laba. Pasti laba. Kan kalau kita jual kan pasti laba. Nah, kalau misalnya kita beli banyak tapi yang kejual separuhnya lagi nggak kejual. Itu kan memakan laba kita. Iya. Kalau memakan labanya nggak banyak, jadi masih laba. Tapi kalau memakan labanya banyak, malah jadi rugi. Jadi setiap hari kita usaha, sudah bangun pagi-pagi, tapi kita cuma menuai kerugian. Buat apa? Jadi kita harus, kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Iya. Jadi kita harus cerdik untuk membuat supaya usaha kita itu tidak rugi, ya. Tapi kita juga harus tulus dengan. Jadi maksudnya apa? Kalau tulus kita bukan naikin harga, karena kalau untuk mendapat laba lebih besar kan gampang naikin aja harga. Enggak, itu kurang tulus. Jadi dan itu bukan termasuk cerdik, karena itu bisa membunuh usaha kita. Begitu kita naikkan harga, sedangkan seluruh orang yang membeli mungkin perekonomiannya juga turun. Iya. Begitu kita naikin harga, ini udah langsung nggak laku, ya. Satu kali ada di daerah Cibubur sana yang mau ke Bogor situ, ada tukang ini pisang goreng, ya. Pisang goreng apa, dia jualnya goreng pakai pasir lah gitu. Pokoknya laku banget. Itu kalau saya lewat situ antriannya sampai panjang. Nah, dia jual waktu itu 2.000. Tapi tiba-tiba perekonomian kan agak lesu, jadi barang-barang naik nih harganya. Iya. Dan dia naikin harga dari 2.000 jadi 3.000. Waktu saya lewat, saya berkata kepada orang yang jalan sama-sama saya, wah ini dia naikinnya kebanyakan. Ini sebentar lagi bisa sepi. Tidak lama saya ke situ, benar-benar sepi. Sudah tidak
tidak ada lagi yang antri sampai panjang begitu. Itu antriannya panjang sampai mengular. Dan ketika dia naikin harga 3.000, langsung tidak ada yang beli, tidak ada yang ngantri. Jangankan ngantri, yang beli aja nggak ada waktu itu. Kenapa seperti itu? Karena saya berkata begini, jadi sama saudara saya katakan, karena dia naikinnya dari 2.000 ke 3.000. Artinya dari harga pertama, dia langsung naikin 50%. Itu tinggi sekali. Padahal dengan 2.000, mungkin dia masih ada untung tapi kecil. Kan dia bisa naikin jadi 2.200. Jadi untungnya lebih kecil dari yang dulu, tapi tetap jalan. Lalu dari 2.200, kalau customernya tetap bertahan, baru nanti dinaikin lagi 2.300. Jadi customer nggak merasa, udah kok langsungnya dari 2.000 ke 3.000 kan berasa. Ya, 2.000 tadinya beli 10, 20.000, sekarang beli 30.000. Dulu 30.000 dapat 15, sekarang dapat 10. Jadi orang berpikir daripada beli pisang yang hanya ngemil doang, lebih baik sekarang beli yang untuk makan nasi maksudnya. Jadi karena perekonomian turun, keadaan keuangan masyarakat turun, ini harga dinaikkan. Sedangkan ini bukan produk yang makanan pokok. Ini hanya makanan pengganti atau makanan iseng-iseng lah, cemilan gitu. Jadi kalau kita mau naikin harga, kita juga harus lihat. Tetapi kalau keadaan sudah seperti itu, harga pada naik, kita juga nggak boleh takut naikin harga. Selama produk kita, kalau makanan, kembali lagi soal rasa. Selama rasa dari produk kita itu enak, ketika kita naikin harga, tapi naikin harganya seperti yang tadi saya contohkan, ketika kita naikkan harga, orang tidak akan komplain. Orang sama-sama tahu, memang keadaan lagi begini, harga bisa naik. Gitu. Ya, jadi bisa buat seperti itu. Bang Mul. Jangan hutang sama bank, karena itu akan menambah berat. Apalagi hutang sama orang. Jangan juga, karena itu menambah berat. Kenapa? Kalau orang bisa tiap hari datang. Tiba-tiba dia lagi perlu uang, walaupun kita belum jatuh tempo, dia akan datang ke kita. Dan dia akan tagih sampai dapat. Ya, karena semua orang sekarang lagi butuh. Jadi lebih baik jangan hutang. Itu bisa memberatkan. Hati-hati. Karena dalam perekonomian yang sedang tidak stabil, ketika kita hutang, ya, bunganya mungkin masih rendah. Tetapi begitu ganti tahun, mungkin bisa langsung naik. Jadi hati-hati. Lebih baik jangan berhutang. Makanya baca buku saya, hutang no way, uang no problem. Ya. Oke. Terima kasih Bang Mul atas tips-tipsnya. Semoga ini bisa segera saya laksanakan dan mengembangkan usaha orang tua saya. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya yang lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian episode mengembangkan usaha orang tua. Biar melalui episode ini kita dapat mengelola keuangan usaha dengan baik sehingga usaha orang tua kita dapat dikembangkan. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Saudara bisa subscribe channel Mulyono Zakaria dan klik loncengnya. Jangan lupa juga like video ini dan share kepada teman-teman yang lainnya. Saya, Elson Triputra, kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi.